Maka sebenarnya saya mulai kurang cocok dengan pandangan Khalid Basalamah ketika berbicara tabarukan itu tidak ada dasarnya. Waktu itu saya emosi, kenapa? Karena video klip yang ditampilkan di video itu Syekhuna Maimun Zubair. Bagaimana saya nggak emosi? Dia mengatakan apa? Tabarukan ala NU, ngala berkah itu nggak ada dasarnya. Dan videonya Mbah Mun. Kalau videonya cuma saya, maafi muskilah. Never mind, no vote. Ora apa-apa. Lagi Mbah Mun bro, bagaimana saya tidak emosi? Apa dia tidak melihat fakta ini ketika Imam Malik mencuci jubahnya Syafi'i kemudian meminum airnya? Maka begitu alimnya Imam Syafi'i karena dapat ridho dari guru dan ibunya. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, memberikan kajian kepada para santrinya. Imam Malik sembunyi-sembunyi mendengarkan kajian Imam Syafi'i. Begitu mendengar kajian Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau menulis satu kalimat dengan menggunakan khat beliau yang begitu indah di Masjid Nabawi, di dinding Masjid Nabawi. Apa kalimat yang ditulis oleh Imam Malik? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa ingin belajar ilmu-ilmu yang penting, hendaklah dia belajar dengan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Pulang, Imam Syafi'i keluar melihat khat gurunya yang tidak asing baginya. Ini khat Imam Malik. Imam Syafi'i menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik. Apa dia tuliskan? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidzu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Ayo, Li. Kuncinya di mana? Keridhaan orang tua, keridhaan gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus segenap ummahatul ma'had serta sahibul ma'had, wabil khusus sahabat saya Gus Zainbat. Ini kalau di grup WA, saya sama beliau punya satu grup namanya grup WA Asoteliyah, kumpulan suami takut istri. Saya biasa memanggil beliau Gus Zain. Sebenarnya tidak takut kepada istri, hanya menghargai. Karena antara takut dengan menghargai itu beda-beda tipis. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sing satset masih. Serta adik-adik para santri putra dan santri putri, saya berat kalau harus menggunakan diksi santriwan dan santriwati, karena baik wan maupun wati ini kurang asik bagi saya. Contoh, santriwati, wati, demikian juga dengan diksi kalimat santriwan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contoh,
Hartawan orang yang memiliki harta, wartawan orang yang memiliki warta, budayawan orang yang memiliki budaya. Pak Jokowi itu negarawan, orang yang memiliki negara. Nah, yang saya gagal paham adalah Taiwan. Saya nggak tahu kalau Taiwan itu orang yang memiliki apa. Maka saya lebih suka menggunakan diksi santri putra dan santri putri. Saya bersyukur malam hari ini pertemuan kita seperti isim alam. Perasaanku padamu itu menyebabkan sebuah nama, yaitu cinta. Maka jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, dan jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak lagi namanya Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya ibu namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya bapak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo, dan Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Limo. Brawijaya Limo. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena hari ini begitu banyak orang ngomong tentang nasab, seolah-olah baik yang paling gede. Padahal kalau saya secara pribadi membicarakan nasab itu malu. Kenapa? Di saat kita membangga-banggakan mbah kita, sementara kita bukan siapa-siapa. Karena saya meyakini nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Maka selama ini kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara kiai, saya meyakini bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Karena nasab itu penting, tapi nasib jauh lebih penting. Apalagi bagi santri putri. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Dulu pesan abah saya yang hanya guru yang nyuwun sewu, yang hanya kiai kampung. Makanya hari ini Gus Zen saya punya program namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Saya ingin menjalin komunikasi dan berbagi sebisanya dengan semua kiai kampung yang ada di Indonesia. Kemarin telah kita deklarasikan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bapak saya kiai kampung. Beliau ketika saya berangkat ke Jogja, satu kalimat yang kemudian beliau sampaikan kepada saya, anakku, beliau bilang, dimanapun kamu berada, kamu ingat-ingat nadhom ini, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Itu saja pesan bapak saya. Maksudnya apa pak? Pikiran dewi. Oh oke. Akhirnya kemudian saya di pondok pesantren bukan merupakan produk tarbiyah, tapi produk tarqiyah. Produk tarbiyah itu adalah santri yang mengikuti kegiatan belajar mengajar selayaknya seorang santri. Ada kegiatan ta'alum, taklim di pesantren. Ada kurikulum, mengikuti kajian-kajian kitab. Saya dulu enggak mas.
Tetapi apa? Lebih kepada ngalap berkah kepada kiai, tabarukan. Berkah maknahu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Maka begitu saya berangkat ke Jogja, setelah menyelesaikan sekolah madrasah aliyah di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, pondok pesantren keluarga saya di Lampung, karena kebetulan kita puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di Jogja paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak santri datang ke pondok yang saya tidak tahu orang tuanya siapa. Karena apa? Ya ada yang mantan preman, ada yang telinganya ditindih, ada yang pakai mangkok, pelek gitu. Gede-gede itu. Bahkan ada yang ditindik pakai tiang listrik gitu kan. Waktu itu. Maka abah saya tahu kamu akan keluar di masyarakat. Santri, apa bedanya di pesantren sama di masyarakat? Nah, bedanya satu. Di pesantren kamu belajar dulu baru mendapatkan ujian. Kalau di masyarakat kamu akan mendapatkan ujian terlebih dahulu baru mendapatkan pelajaran. Itulah bedanya di masyarakat dengan di pesantren. Begitu saya berangkat, bapak saya bilang lagi, nah ingat-ingat, kalamun lafdun mufidun kastakim. Saya mikir, ini maksudnya apa? Ternyata titik berat dari kalimat itu menurut pemahaman saya adalah pada kalimat mufid dan istaqim. Mufid, miftah, dimanapun kamu berada harus berfaedah. Maka kemudian apa? Begitu saya di Jogja, kemudian saya sedikit merangkak dengan karir dakwah, bapak saya telepon lagi. Ingat-ingat, kamu insya Allah sudah berhasil dengan kalamuna mufidun kastakim. Selanjutnya kamu harus ingat-ingat. Apa Pak? Lirraf'i wan nasbi wajarrina sholah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Saya mikir lagi, iki karepe apa gitu. Padahal di pesantren saya nggak pernah diajari alfiyah. Makanya hari ini kalau mungkin hafalan santri An-Nur alfiyah pasti lebih hebat Anda. Tetapi mungkin pemahamannya dalam kehidupan lebih banyak saya. Makanya hari ini kenapa banyak banget quote-quote saya beredar di media sosial. Guzen tahu 3 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Kemarin muktamar NU di Lampung, panitia sambat sama saya kurang anggaran. Akhirnya saya memutuskan untuk lelang belangkon. Saya membuat belangkon senilai 90.000, saya jual, saya lelang. Saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Laku berapa? 900 juta. Coba adik-adik bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Pelajarannya satu hal dari belangkon 900 juta. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Maka kalau kamu pengen mahal harganya, jadilah yang sedikit. Makanya Guzen benar, kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Bukan kiai-kiai itu nggak mau, bukan kiai-kiai itu nggak mampu, tetapi khawatir. Mereka mau tapi nggak mampu. Kenapa? Mungkin berani masuk tapi nggak mau keluar. Coba kalau kamu besok pengen jadi orang top, undang-undangnya ini, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak, harganya murah, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak, semakin bagus. Artinya apa?
Kalau kita pengen mahal, jadilah yang sedikit. Kiai banyak, tetapi yang ngurusi lokalisasi klub malam sedikit. Siapa? Miftah. Berarti Miftah langka. Kalau langka berarti barang antik. Kalau antik harganya mahal. Satu belangkon 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit apa? Sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam sudah 22 tahun. Apakah istiqomah berat? Iya, makanya tadi abah saya bilang mufidun kastakib. Kamu harus mufid, harus istiqomah. Kok istiqomah berat? Iya, kalau ringan namanya istirahat. Makanya harus istiqomah, konsisten. Makanya kenapa kalau kita mondok diperintahkan untuk apa? Watulus zaman. Itu bagian dari konsistensi. Harus lama. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Hampir setiap hari saya dapat kiriman truk bokongnya digambar wajahnya Gus Miftah. Sampai Pak Kiai Said memberikan julukan kepada saya apa? Pak Kiai Said bilang, Gus Miftah itu wali bokong truk. Karena gambar saya di bokong truk lebih banyak dibandingkan gambarnya Deddy Corbuzier. Lebih banyak daripada Atta Halilintar, daripada Raffi Ahmad, dibandingkan dengan Nikita Mirzani. Tapi Gus, yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah, dan quote-nya gak enak. Ada gambar saya, sampingnya ada quote-nya, silitmu adalah rezekiku. Ketika saya jadi bintang tamu di Metro TV di acara Kick Andy, disurvei, kenapa kok gambar saya banyak di bokong truk? Ternyata yang menarik tidak hanya gambarnya. Kalau saya ganteng ya saya akui lah, gitu loh. Sombong amat. Enggak sombong, info. Sing tenang Mas. Kata Gusin, kancane ya dipikir no Mas. Jadi ternyata selain gambar, kenapa kemudian banyak dilukis di bokong truk? Karena begitu banyaknya quote-quote saya yang dianggap mewakili orang-orang di grassroots dan wong cilik. Jadi saya itu sekarang diminta untuk membuat buku quote-nya Gus Miftah. Karena begitu banyak quote yang saya buat. Jadi contoh begini, saya itu pengen kemudian menafsirkan Al-Quran dalam bentuk quote, sehingga anak-anak milenial itu paham. Contoh Ar-Rum 21 berbicara soal apa? Pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Saya buat quote. Apa quote-nya? Santri nggak usah pacaran. Quote-nya apa? Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wow. Ada ayat bunyinya apa? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Saya buat quote untuk anak-anak muda. Bila kamu rindu dengannya, jangan kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Lo kamu biasa aja, gak usah macem-macem, gak usah pacaran, gak usah pacaran. Semua Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia.
Dulu kajian saya Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal yang dihadiri puluhan ribu orang, dan itu sejarah Nahdlatul Ulama bikin acara di Jakarta bisa sebesar itu. Saat itu amalan-amalan NU selalu dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Maka saat itu saya punya quote yang sangat viral hari ini. Ada truk gambar saya, quote-nya apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Maka nanti adik-adik akan saya sampaikan, hari ini kita hidup di satu era namanya era Society 5.0. Di era ini Anda dituntut untuk bisa 4 hal. 4C. 4C itu apa? 1. Creativity. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, collaboration. Dan yang keempat adalah communication. Saya membuat quote yang gampang dipahami oleh kaum milenial, itu bagian dari communication. Kenapa? Karena hari ini banyak yang sebenarnya orang itu alim, tetapi tidak bisa transfer knowledge dengan baik. Kenapa? Karena kurang mempunyai bahasa komunikasi yang baik. Makanya coba kalau Anda lihat role model seperti Gus Baha, saya meyakini sumber pesantren dengan kealiman seperti Gus Baha itu banyak. Tetapi kendalanya di mana? Di communication. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Dulu orang curiga saya ngaji di klub malam, seolah-olah saya menghalalkan sesuatu yang haram. Oh tidak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perbedaannya di mana? Tentunya walaupun sama-sama dalilnya, aplikasi ketika ketemu dengan anak-anak klub malam berbeda ketika saya berbicara dengan anak-anak di dunia pesantren. Contoh, saya dulu kan biasa Gus ngimami anak-anak mabuk di pinggir jalan. Di Malioboro itu kan banyak anak mabuk. Bahkan di situ ada namanya pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Gitu kan. Dulu sebelum mereka ngaji sama saya semuanya begini, sekarang semuanya mereka begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Cocote. Kesabaran saya begini ya deh. Bagaimana kemudian saya pengen masuk ke dunia mereka. Saya datang jam 3 pagi di Malioboro. Mereka bergerombol mabuk, di depannya botol. Saya datang, oh Gus Miftah, monggo Gus, saya datang. Ngopo cah? Biasa Gus, mabuk. Oke. Gus, mbok tambahi. Mereka mabuknya kurang, minta saya ini nambahi. Oke, tak tambahi. Tak kasih uang, tapi syaratnya 1. Nanti subuh, ketika adzan subuh berkumandang, kalian berhenti ikut saya sholat. Mau nggak? Ya udah, tapi tambahi dulu. Saya kasih uang 500.000. Mereka beli botol lagi. Begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janjinya apa? Mandek. Oke, mereka mandek. Akhirnya sholat subuh sama saya. Allahu Akbar, saya ngimami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang saya mulai Allah. Pecah mabuk gimana? Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya amin, cah mabuk enggak. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Seminggu kemudian sudah saya mulai dicaci maki sama teman-teman kiai saya di Jogja. Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu paham sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Akhirnya apa? Saya nggak pernah sakit hati dengan bahasa seperti itu. Anak-anak pemabuk, anak-anak klub malam dengar dengan hadis ini. Mereka tanya sama saya, bah, bener nggak orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Benar, saya bilang. Lah terus bagaimana dengan kami? Saya bilang, ingat, hadis itu benar, tapi kamu harus tahu, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka sholatlah walau kamu mabuk.
Kalau kamu belum bisa berhenti mabuk, jangan berhenti sholat. Minimal STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. Istilahnya kira ngalam apa? Amar ma'ruf, nyambi mungkar. Lah mereka tanya sama saya, dapat pahala apa enggak? Ya mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Tetap sholat kalau kamu maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Maka karena kedekatan saya dengan anak-anak ahli maksiat seperti itu, saya dapat julukan apa? Presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya raimu barang kuwi kok dadakno. Siapa yang nggak punya dosa? Makanya di truk itu paling banyak quote-quote saya tentang pendosa. Contoh, ada truk, gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu banyak. Nah, yang pengen saya sampaikan ke adik-adik saya di An-Nur seperti apa? Kita sering mendengar kalau mengatakan saya ini mahfudot ya. La tahtakir mangdunaka falikuli syai'in maziyah. Dari kalimat ini saya meyakini nggak ada santri bodoh. Raonol. Tapi unik dengan kelebihannya masing-masing. Saya ulangi, nggak ada santri bodoh. Yang ada adalah santri unik dengan karakter masing-masing. Maka kamu lihat, santri ketika menjadi kiai, kiai pun mohon maaf, kelebihannya masing-masing. Saya itu sepakat dengan spesialisasi dokter. Dokter itu kan ada dokter umum, begitu dia kuliah lagi spesialis, memunculkan dokter. Oh dia tertarik dengan telinga, maka muncul dokter spesialis THT. Dia tertarik dengan mata, spesialis mata. Dia tertarik dengan urusan dalam, dokter spesialis urusan dalam. Itu dokter. Walaupun saya mengatakan dokter itu sebenarnya nggak pintar. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter itu kan yang pintar cuma satu, siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Orang no dokter takon di sini, sapi kuwi lara apa? Nggak ada ya. Teman saya dokter marah sama saya, sing goblok ki wong Islam, Gus. Lah kenapa, Dok? Wong Islam ki aneh. Kenapa yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Kan lucu dia bilang. Loh, podo sama dokter. Kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Mbok matane kuwi disuntik aku. Demikian juga dengan kiai. Kiai pun itu spesialisnya masing-masing. Ono kiai yang spesialisnya dampar. Orang yang spesialis dampar di pesantren, dia bandongan maupun sorogan di pesantren, itu biasanya mohon maaf, bahasa panggungnya kurang bagus. Tapi sebaliknya, orang yang biasa manggung kayak saya, suruh bandongan sebagus gusen, saya juga nggak bisa. Belum lagi nanti ada klasifikasi kiai-kiai suwo, dan saya nggak mampu melakukan itu. Tapi kiai suwo kon ngaji kaya aku yo ora iso. Kenapa? Falikuli syai'im maziyah. Demikian juga dengan santri. Kamu jangan merasa kemudian aku ki goblok. Maka yang pengen saya sampaikan apa? Mal farqu bainar roja wal umniyah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Apa bedanya antara roja dengan tamanni? Ar-roja itu maknanya adalah harapan, tamanni atau umniyah itu artinya angan-angan. Apa bedanya harapan karo angan-angan nih?
Ibnu Athaillah menjawab, ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya roja atau harapan itu adalah satu keinginan yang disertai dengan perbuatan, yang disertai dengan ikhtiar, yang disertai dengan usaha. Kalau kamu punya keinginan tetapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha untuk mencapai keinginan itu, itulah yang disebut dengan angan-angan. Pertanyaannya adalah, kamu di posisi mana? Roja atau tamani? Harapan atau angan-angan? Contoh, orang harapan pengen jadi wong alim, belajar tenanan, merguru tenanan, ngaji kitab tenanan, peraturan pondok diikuti, manut karo kiai. Ada ikhtiar. Kalau kemudian besok sudah melakukan itu, kamu tetap tidak jadi kiai, ingat, Allah tidak melihat hasilnya tetapi melihat prosesnya. Maka Allah memerintahkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, umpamane jenengmu sapa? Kipli. Oh, Hasan. Tak pikir Kipli. Hasan kelas berapa? Hasan kelas 5. Kamu besok pengen jadi apa kalau besar? Oh, beliau Habib. Masya Allah, Habib Hasan. Habib Hasan ini besok pengen naik haji, umpamanya nabung sampai mati belum bisa berangkat haji, umpamanya. Allah nggak melihat Habib Hasan berangkatnya, tetapi melihat prosesnya. Makanya begitu Habib Hasan meninggal, ditanya sama malaikat, hei Habib Hasan, ayo kamu mondok? Alumni An-Nur. Kamu sholat? Pasti. Kamu sedekah? Oh. Terakhir ditanya lagi, kamu ngaji nggak? Ngaji. Karo sapa? Gus Miftah. Terakhir Hasan ditanya, Habib Hasan, kamu naik haji apa enggak? Enggak malaikat. Kan malaikat takon, lah kenapa kamu enggak haji? Yo salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau pateni. Paling malaikatnya batin matane. Jadi adanya ikhtiar. Kamu mondok beneran. Kenapa? Harus ijtihadun. Kan begitu. Harus punya sifat hirsun, toma. Toma harta nggak boleh, toma ilmu wajib. Berproses dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berproses dengan cara yang baik dan sungguh-sungguh menjadi santri yang baik. Wa innallaha lama'al musinin. Innallaha lama'al musinin. Allah itu bersama santri-santri yang baik. Berproses saja. Sesok dadi kiai apa ora urusanmu. Saya sering menyampaikan apa? Kewajibannya wong tua ki mondokke anak le. Kewajibannya guru mulang. Kewajibannya santri belajar. Soal sesuk dadi apa ora urusanmu, ora tanggung jawabnya gurumu, ora tanggung jawabnya bapak ibumu. Sapa? Allah. Tapi ya nyuwun sewu, kalau di sini mungkin ada wali santri ya, yang biasa membuat santri stres itu kan bapak ibunya. Begitu santri selesai mondok, pulang delalah nganggur, belum dapat pekerjaan, ibunya mulai cerewet. Le, kowe iki cilik tak gedhekke goblok tak pinterke. Mondok sampai neng An-Nur. Ngapa begitu mulai kowe nganggur? Kapan kowe bales budi karo wong tuamu? Kalau saya jadi anaknya tak jawab, ngapa jenengan njaluk bales budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Ayo. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Aku ngono kok. Tapi aja mau contoh, aja mau contoh. Orang tua itu nggak usah membebani anak, tapi anak harus pengertian sama orang tua. Itu prinsip saya.
Saya sebagai orang tua, saya nggak akan minta-minta kepada anak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan amaroni robbi sab'an. Salah satunya apa? Amaroni robbi alla as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk kepada anakku. Wong tua rasa njaluk karo anak pengertian sama orang tua. Itu prinsip saya. Ya, kita ulangi ya. Wong tua kewajibannya mondok ke anak, guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Yang perlu kamu lakukan ketika di pesantren, berproseslah sebaik-baiknya. Ikuti aturan pesantren. Rule of the game-nya kamu ikuti. Taat kepada guru. Wasuhbatul ustadi. Saya kadang-kadang mikir begini. Kenapa kalimatnya itu ada ulama yang menggunakan kalimat wasuhbatul ustadi. Tapi di sisi lain ada kalimat wa irsyadul ustadi. Yang menarik ini kenapa menggunakan wasuhbah? Bersahabat dengan ustadz. Ini sebenarnya bukan dalilnya santri kalau saya, tapi dalilnya ustadz, supaya lebih memahami karakteristik santri. Jadi gini ya, adik-adikku santri ya, kadang-kadang kita itu misdalil, atau ada satu dalil yang bisa dipahami dari berbagai sudut. Contoh dijawab, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pertanyaan saya adalah, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Hadis ini bisa dilihat dari dua kacamata. Kalau memandangnya sebagai seorang anak, pasti surganya anak tergantung hormatnya kepada seorang ibu. Tapi kalau Anda besok jadi orang tua, itu dalilmu sebagai orang tua. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuannya seorang ibu. Sing kurang ajar anakku, umur kelas 5 SD, pengajian sama saya ikut, saya ngomong soal ini. Pulang dia tanya, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Saya kan diam saja. "Pak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Saya nggak jawab. Anak saya bilang, "Kiai viral nggak bisa jawab." Aku batin cangkemmu. Kamu tanya apa, nak? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Oh iya jelas, nak. Surganya anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Mana? Kowe ora paham san. Hasan laqabuhu Kibli. Habib Kibli. Allah, kopiku mana ya? Kopi yang panas. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, udah dingin Kiai. Yang panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ini yang ngono njaluk kopi di foto. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sambil nunggu kopi selawatan dulu yuk. Ya. Itu yang pakai batik anak-anak selawat. Oh. Hidupmu seperti batik li. Kebanyakan pola. Oh, bebasan ini vokalis. Ngeri sekali. Kamu vokalis, ya tak kasih uang sakunya. $100 Singapura. Kan? Santri putri itu kalau lihat uang pasti teriak. Itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari.
Coba kamu lihat, 100.000 gambar cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, bahkan 2.000 ada gambarnya cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Kenapa kok Rp1.000 pati murah bawa gambar golok? Karena cowok itu dituntut untuk mencari uang, tapi nggak boleh membelanjakan uang. Maka jatahnya mau 1.000 tok, itu loh. Lah, uang di atasnya semuanya ada gambar cewek menari. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Ya. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada laki-laki miskin. Kata santri putri, yes. Hei santri putri, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ayo selawatan yuk. Besok saya masuk surga, anak-anak hadroh saya ajak, amin. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrowan tok. Lumayan lah, ngadroi kiai kelon kan lumayan. Yuk selawatan, sallu ala Nabi Muhammad. Kowe ngopo tangtung durung? Nah, mumpung panas diminum. Bismillah. Kamu tahu santri putri kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Nggak usah pakai gula, Gay. Nggak usah pakai gula. Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit. Siapa yang disalahkan? Gula. Goblok gawe kopi tanpa gula. Tapi kalau bikin kopi kemanisan, siapa yang disalahkan? Tetap gula. Gawe kopi kok kakean gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Codot. Ada di sini. Yuk, selawatan yuk. Selawatan yang gaul. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ditinggal Rabi versi solawat. Ya. Kok kamu kayak setrika sih? Santri putri di belakang. Santri putri itu kayak usus, jauh di mata dekat di hati. Iya. Santai mas-mas santri putra, kamu nggak usah mbajuli santri putri. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ambiar.
Ajur sum. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muhtar. Sekali lagi, semua tangannya diangkat untuk Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji salawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muhtar. Yang kenceng hadroh berhenti dulu. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muhtar. Versi asli nih ngambiar bareng-bareng. Atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo liya nangis getih haloku ramo ajur rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi
Malaikat ning langit bengok. Ho ah ho eh. Iyalah. Dulu Gus, Abah Lutfi itu bilang, "Le, kowe lak duwe pondok, santrimu gawenen seneng, aja gawe susah." Jadi gawe seneng santri itu bagian dari tahadus bin nikmah. Pondoke cek duwe santri. Wong nyatrane lak pondok apa nyuwun sewu kiai ra bakal iso nyenengke santri lak pondoke ra duwe santri. Maka seneng wae, hatine digawe happy. Ya, seneng. Senajan to duitku dijaluk karo Hasan. Kipli. Jadi istilahnya apa? Ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sapa Kipli? I love you Kipli. Ayo Mas Kipli minta lagu apa? Lost Doll aku ya iso beli. Pamer bojo ciye sing dipameri sapa? Kalau di sini namanya bukan pamer bojo, pamer jomblo. Tapi santai, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Los dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Iki yang ngono, pengen dicabut nyawane malah tepuk tangan. Jadi ya, ini pengalaman adik-adik ya. Besok kalau kamu harus terjun ke sebuah daerah, wis toh, kowe iki ra ngalim ning An-Nur. Sesuk kowe mulih ning kampungmu ngalim kok. Soalnya apa? Ning kampungmu ndelalah ra ono wong sing tau mondok lah. Nah, kowe mesti ngalim nih. Senajan ning kene paling goblok ora apa-apa. Loh, apa rumangsamu Gus Miftah ngalim? Belas tak kandani. Sampai Mbah Dim itu ketika saya dikritik dulu soal saya ceramah di gereja, saya dibantai sama teman-teman Gus dan kiai yang lain. Mbah Dim bilang apa sama saya? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mbah Dim, le, kowe kira ngalim tapi manfaat. Daripada wong sing ngaku ngalim tapi ora ono manfaate, njuk ngopo? Maka saya nggak pernah sakit hati. Dan Gus Zain jadi saksi bagaimana kemudian sekian tahun Gus Miftah viralnya berulang dari tahun 2018 sampai hari ini. 2018 viral ngaji di klub malam. Saya dikritik gara-gara pengajian dan sholawatan bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Kayak saya ngaji di Surabaya, ada klub malam, saya malamnya ngaji di Doli, bekas lokalisasi, siangnya saya udah di Surabaya. Ditelepon sama yang punya kafe, Gus, mbok kafe kita juga ngaji. Itu Gus, dulu saya di mana-mana ditolak di kafe, sekarang semua kafe minta saya datang. Akhirnya saya datang, acaranya apa? Anniversary, anak-anak pengen ngaji sama Gus Miftah. Saya datang, saya pikir sudah menggunakan jilbab, baju muslimah, ternyata enggak. Sudah hadir dengan pakaian dinas masing-masing. Saya dulu masuk kafe awalnya dicueki, sekarang beda, disambut. Begitu saya mau tausiah ke atas panggung, mbak-mbaknya semuanya merapat minta selfie. Ya Allah,
ngisor pupu, dhuwur susu pupu susu. Itulah alasan kenapa saya harus menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik tidak kelihatan. Hasan, kamu belum paham Hasan. Tahun 2018, 2019 viral lagi. 21 Juni 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam. Yang suka banyak, yang nggak suka banyak, biasalah. Hidup itu antara like and dislike, antara suka dan nggak suka. 2021 Ramadan tahun kemarin viral lagi, ceramah di gereja, viral, trending Twitter seminggu berturut-turut. Ceramah saya ditranslate dalam bahasa Inggris, sampai kemudian saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Persoalannya adalah yang ngalim belum tentu diundang, yang nggak ngalim diundang. Makanya saya bangga dengan ketidakngaliman saya. Pede ngapain? Kalau Allah kasih, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Hak prerogatifnya Allah kok Gus, gitu Gus. Makanya saya santai saja. Saya dibully habis-habisan. Dasar Miftah kafir. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Makanya kan Guzen minta saya memberikan motivasi kepada kalian. Kemarin 2 bulan yang lalu viral lagi Gus Miftah dan wayang. Gara-gara ada Ustadz Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang dan pengen memusnahkannya, saya lawan. Semua Ustadz komentar, nggak ada yang viral. Begitu saya komentar, viral, trending Twitter nomor 1, di atasnya Pak Jokowi. Saya posting di Instagram, berapa yang komentar? 27.000, cacian, makian, bulian. Sakit hati? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ya, dinikmati saja nih. Mereka membantai saya biar saya kena mental. Rono cerita nih. Enggak. Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, membicarakan kejelekanmu, itu hanya sampai telingamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Wow. Ya, betul? Kenapa Allah menciptakan 2 tangan? Kita tidak bisa menutup semua mulut orang dengan kedua tangan kita, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Sing mau tutup ora cangkeme wong, tapi kupingmu. Kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Sing dipikir Guzen kiki, kuwi ning kitab ora ana. Tapi cangkemku iso. Sing larang kuwi, Bro. Ngono pli. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, lanjut ke materi tadi itu. Jadi kalau namanya roja, ya harus ada eksekusi, harus ada action, harus ada ikhtiar, ada usaha. Orang bilang begini, Gus, bisa nggak sih Allah itu menjadikan kita ngalim tanpa belajar? Iso, tapi tidak kepada semua orang. Allah itu bisa kok menjadikan kita bisa tanpa kita berusaha, iso wae. Allah bisa menjadikan kita kaya tanpa kerja, iso wae. Tapi Allah memerintahkan kita untuk berproses. Kenapa? Karena orang berproses dulu baru mendapatkan sesuatu, itu lebih indah dibandingkan nggak pernah proses tapi mendapatkan sesuatu. Ngopo-ngopo dhisik baru entuk opo-opo, kuwi luwih nyenengke daripada entuk opo-opo tanpa ngopo-ngopo. Mila ngopo-ngopo dhisik baru entuk opo-opo. Contoh, kelon dhisik baru meteng, kuwi luwih nyenengke daripada meteng tanpa kelon.
Loh, kan ngono bro, ayo aja mau pikir beli aja urung tekan utekmu urung tekan. Loh kan iya wes ndek bojo menikmati proses dhisik baru istrimu hamil kuwi luwih nyenengke orang apa-apa kok meteng ya diuntal codot. Lah ini kamu sekarang di pesantren, kowe ngopo-ngopo dhisik supaya entuk apa-apa. Walaupun memang sebenarnya manusia hari ini sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kuwi lho yang penting apa tinimbang sapa. Coba dilihat, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut. Apa kata dia? Id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Kenapa kalimat tersebut menggunakan kalimat ma bukan man? Bukan siapa yang kamu sembah, tetapi apa yang kamu sembah. Karena Allah tahu manusia lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Contoh pemilihan bupati, kue milih sapa? Ora penting sopone, sing penting aku entuk apa-apa. Padahal onone apa nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa bakal entuk apa-apa? Apa kuwi penting, sapa lebih penting? Lah kowe iki ning pondok menjadikan kamu siapa? Dadi ya sapa? Aja golek apa. Mila Imam Syafi'i begitu pulang ke Mekah, dia membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Begitu pamit dari kota Baghdad, Imam Syafi'i mau pulang ke Mekah atas perintah dan seizin ibunya. Pulang. Bahwa akhirnya apa? Penduduk Baghdad semuanya memberikan oleh-oleh kepada Syafi'i. Ada yang unta, ada yang korma, ada yang gandum, bahkan emas dan berlian untuk dibawa pulang ke Mekah. Jadi awakmu rasa kaget nih. Lah ana kiai mulih disangoni, kuwi wis kat biyen tak kandhani. Imam Syafi'i lho contone. Mila dadi kiai. Aku malah kelangan dijaluk kipli. Tapi apa respon ibunya Imam Syafi'i? Begitu mendekati kota Mekah, mau nyampe ke rumahnya ibunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengutus santrinya untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa Imam Syafi'i hampir tiba di rumah. Bu, Imam Syafi'i sampun meh dugi. Anakku tekan ngendi? Sudah di perbatasan. Santrinya matur, anaknya ibu TOP BGT GTL. Wah, banget gitu loh. Lah ngopo le? Pulang dari Baghdad, Imam Syafi'i membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Katakan sama Syafi'i, nggak usah pulang. Kaget santrinya. Kenapa bu? Saya dulu perintah Syafi'i untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Jajal. Kenapa kemudian Syafi'i sekualitas itu? Karena berangkat dari ibu yang begitu berkualitas. Katakan sama Syafi'i, nggak usah pulang. Dia saya perintah untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Kenapa dia pulang membawa harta? Perintah ini kemudian disampaikan kepada Syafi'i. Pak Syafi'i, mbokmu nesu. Syafi'i takon, lah kowe ngomong apa? Kula wau matur bilih panjenengan ngasto unta banyak berikut untuk oleh-oleh yang ada di pundaknya, yang ada di punggungnya. Ibu nggak berkenan karena ibu mengatakan kiai diperintah untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Akhirnya apa yang terjadi? Semua harta yang dibawa Syafi'i diberikan kepada penduduk kota Madinah, sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Begitu disampaikan kepada ibunya Syafi'i, ibunya mengatakan apa? Silakan Syafi'i untuk pulang ke rumah. Karena apa? Kalau kamu cari ilmu dengan baik, mementingkan urusan akhirat, pasti unta dan oleh-olehnya mengikuti. Maka kemudian dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Itu Imam Syafi'i. Ayo orientasi mulai. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i tidak luar biasa? Karena cintanya yang luar biasa kepada gurunya Imam Malik. Makanya kenapa? Salah satu proses yang harus kamu jalani di pesantren ini adalah mencari ridho gurumu. Sampai cintanya Imam Syafi'i kepada Imam Malik menurunkan ridhonya Imam Malik kepada Syafi'i. Puncaknya adalah ketika Imam Malik tidur dan bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Apa yang dilihat oleh Imam Malik dalam mimpinya? Imam Malik bertemu dengan Kanjeng Nabi, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada Syafi'i muridmu." Begitu bangun, Imam Malik terkejut. Kok ampuh men santriku sing jenenge Syafi'i, sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Mengutus satu santrinya untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Sampaikan kepada muridku Imam Syafi'i, semalam saya bermimpi ketemu dengan Nabi, dan Nabi menitip salam untuk Imam Syafi'i. Coba adik-adik santri, kalau kamu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah hakul yakin itulah Kanjeng Nabi. Tapi kalau kamu mimpi ketemu tukang syuting, bisa jadi itu gerandong. Yang ngono pede banget, HP ini kerasa gaya. Akhirnya apa? Santrinya Imam Malik datang ke rumahnya Imam Syafi'i dan menyampaikan kepada Syafi'i, "Pak Kiai, kula beto pesen saking Kiai Imam Malik, bilih wae dalu Kiai Imam Malik mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi nitip salam untuk Anda wahai Kiai Syafi'i." Begitu bahagianya Imam Syafi'i, tahaddus bin ni'mah. Akhirnya apa? Dia teringat, wa idakhiyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha. Dikasih oleh santri ini, dicari jubah yang paling bagus. Ternyata jubah yang paling bagus yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jubahnya dicopot, diberikan kepada santrinya Imam Malik, dibawa pulang dengan penuh kegirangan, ketemu dengan Kiai Imam Malik. Kowe ngopo kok seneng banget? Saya dikasih jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak pinjam jubahnya? Untuk apa Kiai? Jubahnya Syafi'i akan saya cuci, dan air bekas cuciannya akan saya minum. Santrinya kaget. Ini kula murid panjenengan Kiai. Dia bukan orang main-main. Sampai Nabi Muhammad titip salam kepada dia. Saya mau cari berkah dari Imam Syafi'i. Maka sebenarnya saya mulai kurang cocok dengan pandangan Khalid Basalamah ketika berbicara tabarukan itu tidak ada dasarnya. Waktu itu saya emosi, kenapa? Karena video klip yang ditampilkan di video itu Syekhuna Maimun Zubair. Bagaimana saya nggak emosi? Dia mengatakan apa? Tabarukan ala NU, ngala berkah itu nggak ada dasarnya. Dan videonya Mbah Mun. Kalau videonya cuma saya, maafi muskilah. Never mind, no what. Ora apa-apa. Lagi Mbah Mun bro. Bagaimana saya tidak emosi? Apa dia tidak melihat fakta ini ketika Imam Malik mencuci jubahnya Syafi'i kemudian meminum airnya? Maka begitu alimnya Imam Syafi'i karena dapat ridho dari guru dan ibunya. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, memberikan kajian kepada para santrinya. Imam Malik sembunyi-sembunyi mendengarkan kajian Imam Syafi'i. Begitu mendengar kajian Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau menulis satu kalimat dengan menggunakan khat beliau yang begitu indah di Masjid Nabawi, di dinding Masjid Nabawi. Apa kalimat yang ditulis oleh Imam Malik? Man arada ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa ingin belajar ilmu-ilmu yang penting, hendaklah dia belajar dengan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Pulang, Imam Syafi'i keluar, melihat khat gurunya yang tidak asing baginya. Ini khat Imam Malik. Imam Syafi'i menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik. Apa dia tuliskan? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Ayo, kuncinya di mana? Keridoan orang tua, keridoan gurumu. Berproses. Loh, contohnya Miftah itu orang ngalem tapi cangkeme payu. Ayo. Mungkin Guzen tahu Miftah Kiai larang. Padahal orang ngalem. Iso dikontrak TV. Kipli bisa tak ajak patroli. Itulah rojak, berproses dengan benar. Kalau kamu pengen kaya, ya kerja, ya bisnis, ya dodolan. Sekarang pengennya kaya, pengennya jadi kiai. Tiap hari pekerjaannya tidur, nggak mau masuk kelas, belajar nggak mau, hormat kepada guru nggak, turu tok. Begitu bangun bikin status akan indah pada waktunya. Ndang tangi yo, turumu miring. Ilermu mambu, obatmu ndang diombe.
Nah, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Saya ulangi, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang lain mengatakan, kowe ngapa mondok ning An-Nur, aku pengen dadi wong gede, pengen dadi wong sukses. Mungkin orang mengatakan apa? Mimpimu terlalu besar. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Wesh. Ikuti prosesnya. Tapi kadang-kadang saya menemukan sesuatu yang gak enak di pesantren, Gus. Itu bagian dari cobaan. Cobaan kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Kayak saya kemarin dicurhati sama ibu-ibu, Gus, mohon maaf, keluarga saya rumit. Saya bilang, iya Bu, kalau keluarga itu pasti rumit, rumah tangga itu pasti rumit. Rumah tangga saya rumit, Gus. Iya, kalau rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya hidupnya Gus Miftah itu seperti rumah makan sederhana. Sederhana sih, tapi apa-apa ada. Wah, sombong amat. Kancane ya dipikir no masih. Ayo, ini motivasi kita malam hari ini. Maka kamu pede jadi santri. Jangan menjadi pribadi yang tidak pede, insecure. Apa kuwi? Underestimate. Apa maneh kuwi rek? Mempunyai itikad lah baru paham deh. Ayo, kayak iki pede iki lho, peteng dedet. Rapa boleh. Teorinya anaknya Nabi Adam, sing lanang ganteng, sing wedok malah bojone elek, iya ta? Tapi lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Kan rupamu elek, ha ta? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Ada-ada saja. Sholli wa sallim daiman. Allah sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab bareng-bareng sholli wa sallim mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim
iso bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman abada sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi wal wal ali wal ashabi suara hadroh dipelangkan dijawab yang kenceng. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman abada sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli wa sallim iman wal ali sallu ala nabi Muhammad Sallallahu alaihi. alhamdulillah. Malah kayak tukang pijet. Tongkat kok kayak titit gini. Ayo no menungso kayak gini. Gus Miftah KW 15. Yes. Mas siapa namanya? Semut. Mudah-mudahan Mas Semut panjang umur. Jadi orang sedunia mati, semut hidup sendiri. Iki ana lagune lho iki, semut ireng. Ya Allah. PD peteng dedet. Ini kalau di Jogja namanya Irma. Irenge Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi apa le? Berproses dengan baik. Lah besok, kue iso dadi apa? Kamu bisa jadi menjadi rofa. Bisa jadi kamu menjadi nasob. Bisa jadi kamu menjadi jer. Tapi apapun keadaannya, baik itu rofa, nasob maupun jer, jadilah seperti domir na. Tidak berubah dalam semua kondisi dan keadaan. Nah, ketemu rofa tetap nah. Ketemu nasab tetap, nah. Ketemu jar tetap, nah. Teguh pendirian. Oh, hai. Artinya apa? Kita harus pede menjadi santri. Kalau orang hari ini bertanya, jadi santri bisa jadi apa? Anda salah. Santri bisa menjadi presiden. Gus Dur. Bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Bisa menjadi Soebul Ma'ad, Gus Zain, Kiai Fathul Bari. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa?
Semut. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau Israel datang tak wakilkan semut dulu. Pantesan saya tadi masih sholawatan santri-santri udah senyum-senyum, perasaan saya nggak enak. Nah, kuncinya apa? Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Kalau niatnya baik akan ada jalan. Bahkan kalau saya tak rubah, idza sadaqal azmu wa duhas subul. Jalannya jauh lebih banyak kalau kita punya niat baik. Sama halnya, kalau Allah kasih masalah, jauh hari sebelumnya Allah sudah kasih banyak solusi. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat kecuali tanpa solusi. Sama nih, kita punya keinginan Allah akan kasih banyak jalan. Sing kurang ajar santriku ini. Sabil itu bahasa lainnya apa, Bah? Saya bilang torik. Kalau sabil mufrad, jamaknya subul. Torik mufrad, jamaknya loh. Oh, tamut. Kabarnya masih. Kurang aja. Koncone dipikirin no masih. Sejak kapan kamu jadi temanku masih? Ini bagus loh kalau difoto nanti dipajang. Langsung ada captionnya perbandingannya adalah baina sama wasumursat. Ya Allah. Hari ini ketemu orang yang menjijikkan, saudara-saudara. Kalau ada niat pasti ada jalan. Where there is will, there is way. Tambahi, where there is will, there are ways. Jalannya jauh lebih banyak dibandingkan masalahnya. Maka anak-anak yakin saja bahwa kamu jadi santri akan bisa menjadi apapun. Yang harus kamu lakukan hari ini adalah berproseslah dengan cara yang baik. Apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Asik. Ya kan? Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kamu harus pede, nak. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Maka jalanilah prosesmu di pesantren dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, sing ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Karena kalau banyak ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Saya ulangi, ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Oh, berarti kat mau Kipli ra guyu ki ra paham. Begitu paham Kipli yang guyu. Lah uteknya wis $100 kok. Ya kan? Tapi jangan pernah kamu kemudian membanding-bandingkan. Kalau urusan-urusan yang bersifatnya sepele dengan kawan-kawanmu. Wow, koncoku transferane oke, aku ra ono, santai le. Kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Wow. Kirimanmu iso padha le. Kowe lak karah rekening, ya kudu menang ilmu le. Taklukkan cewek bukan dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Wah. Kamu besok kalau gombali santri begitu keluar dari pondok pengen nikah gampang le. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu nggak ijab lah. Makasih masih. Akhirnya anak-anak sekalian, masa depan kita besok seperti apa tergantung kita. Kok ngopo cangkem cawe itu kayak. Kenapa? Ayam. Ayang. Ayam.
Tolong mbak-mbak santri putri nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Kalau santri putra dengan santri putri An-Nur itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Santri putri. Olah, Dek. Jamu sing pahite nggarai Mario. Mosok sing manis nggawe lara ati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka yuk berproseslah dengan baik. Ikuti petunjuk guru. Insya Allah ketika Allah sudah ridho, saya sering mengatakan kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Amin Allahumma amin. Dan ingat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30, pengajian dianggap selesai. Akan diteruskan oleh Ustaz Semut. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Yuk ditutup dengan selawat Hasbi Rabbi bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Demikian Guzen, terima kasih atas sambutannya. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan An-Nur mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.